Kita sapa ya. Negolan, selamat malam Kristen Islam. Selamat malam, saya Kristen berketepatan, Wus. tapi ya mungkin saya Kristen KTP. Ini mau cari kebenaran juga. Ayo. Woi, mantap ini mencari kebenaran. Silakan. Di sini ada Pak Robi mantan pendeta, tapi dia masih Kristen. Mantan pendeta masih Kristen. Di sini ada Bang Ben. Bentar dulu, biar saya kenalin dulu, saya kenalin. Di sini Pak Robi Pardede adalah mantan pendeta, tapi masih Kristen. Di ini adalah Ben Abraham. Ben Abraham ini adalah masalah original teks, dialah rajanya. Nah, plat KTP ini nggak tahu aku siapa dia. Plat KTP ini adalah saudara imanku yang siap memberikan data. Kalau Bang Farus Yanipar ini adalah seorang mualaf yang paling ditakutin oleh pendeta-pendeta dan murtadin. Kalau saya sendiri, saya pun tidak tahu saya siapa. Lanjut. Pengarahan memang udah lama saya mau jadi mualaf. Tapi hanya satu yang banyak yang saya pertanyakan nantinya. Silakan. Saya ini orang awam. Ya, boleh buka kamera nggak Pak Nenggolan? Boleh buka kamera? Boleh. Silakan. Ini boleh, udah jelas kan? Belum, simpan, tekan simpan. Coba, belum nampak, gelap Pak. Pak Nenggolan gelap. Oh, sebentar. Itu tadi udah. Oke. Pak Robin, silakan buka kamera Pak Robin. Nggak nampak mukanya gelap, mana ini? Kok gelap mati ya? Enggak. Kok mati? Nggak masalah kalau emang agak bermasalah dengan jaringan, mending ditutup aja daripada skip nanti Mbak Esti. Putus-putus. Oke, silakan mati. Atau di mananya ini? Bukan jaringan atau ditutup aja lagi Pak Nenggolan, nggak apa-apa. Kita kan udah lihat tadi. Wajahnya Pak Nenggolan kita udah lihat kok tadi. Ya, tutup aja. Udah saya buka lagi. Belum ini jaringan apa? Nggak nampak mukanya, gelap. Jaringan kelihatannya Mbak Esti. Nanti daripada skip mending ditutup aja. Udah ada Rian, kau tengok itu muka Pak Robin Pardede kan? Kalau aku yang nyuruh open cam, baru open cam beliau. Gak ada suara Bang, ke-mute Bang Robin. Bang Robin ke-mute. Iya, mantap. Ya, silakan. Nah, oke, silakan Pak Nenggolan. Udah matikan aja, apa-apa. Udah matikan aja kameranya, matikan. Oke. Silakan. Apa yang mau ditanya Pak Nenggolan? Ini udah lama sebenarnya. Mau mualaf ya. Tapi kejelasannya begini loh. Yang saya pertanyakan itu menyembah batu yang ke Mekah itu jalan ke surga atau nggak ada yang Bapak jawab ya, izin ya. Saya kan data ini. Iya, silakan Pak. Batu apa itu batu Mekah itu yang sambil di sana itu ada yang kobel-kobel juga loh ya. Berebutan mau cium-cium batu begitu. Ya dulunya saya lihat loh, kok begini. Makanya saya nggak jadi mualaf nih. Terus ada lagi. Tunjukkan aja datanya umat Islam menyembah kepada batu di mana? Ya itu yang cium-cium batu ke Mekah itu. Tunjukin datanya Bang. Bahwasanya saya kan juga mencium istri saya. Apakah saya menyembah istri saya? Kan tidak. Saya juga mencium anak saya. Apakah saya menyembah anak saya? Kan tidak. Tunjukin aja datanya umat Islam menyembah kepada batu. Karena saya menemukan dalil di dalam Bible bahwasanya Yesus itu dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Apakah benar Yesus pernah dikatakan batu? Nah, di situ keraguan saya dulu. Jadi saya lihat orang ke Mekah itu berduyun-duyun. Iya enggak, tunjukin aja datanya dulu. Dan siapa yang mengatakan kepada Anda bahwasanya umat Muslim menyembah kepada batu? Enggak, yang cium-cium batu itu loh yang ke Mekah itu. Tadi kau katakan umat Islam menyembah kepada batu. Enggak gitu loh, yang cium-cium batu ke Mekah itu apa namanya itu? Yang sampai beribut-ributan gitu. Saya jawab bisa. Ada yang kobel-kobel. Ya, silakan. Gini Pak. Ya. Cium-cium batu jadi sana. bisa saya jawab? Udah bisa dijawab? Udah bisa dijawab?
Satu-satu panegolan satu-satu. Sabar, Jangan dijawab kesurupan lah Negolan. Jadi kan ini Sabar. saya mau Ya jadi sabar. biar saya terangkan. Iya. Makanya, Anda ini hanya atau menerangkan ini ini. menerangkan. Kalau kamu masih mau Bohongnya apa beneran ini? terkutuk, Bingung ya saya silakan sama aja. orang. Karena Yesus memang terkutuk di dalam salib, ya silakan aja kalau kamu masih sembah itu. Tapi nggak usah kau menerang. Kalau kamu mau bertanya aja. Ngapain kau menerangkan? Ngapain kau kejar-kejar? Aku bukan nggak menerang. Kan tadi aku bertanya ada Ya tiga. udah ini mau dijawab. Dijawab. Ini mau dijawab. Udah. Ada tiga pertanyaan saya. Ya, satu-satu. Otakmu tuh Satu. aku menangkap semua gitu. Satu-satu dulu. Biar jangan capek. Ini mau dijawab. Tunggu. Satu-satu. Silakan. Jadi gini Pak. Nanti Iya, satu-satu. Satu-satu. Satu pertanyaan dijawab. Nanti satu pertanyaan lagi dijawab gitu loh. Sabar. Ya. Dari Oke. tadi kayak gitu emang tungkian gak wah. Oke. Dengerin Pak ya. Bang Ben, abang moderator loh tiga. Dengerin ya. Tolong di-mute dulu Pak. Biar Bapak. Moderator. Oh iya, minta tolong di-mute. Jadi gini Pak. Itu yang dinamakan dengan ibadah haji. Jadi yang namanya Ka'bah itu bukan Tuhan Pak. Itu batu. Nggak ada satupun umat muslim yang mengatakan bahwa batu itu Tuhan. Bahkan setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali kiswah Rokok pula si monyet. kiswah atau penutup dari Ka'bah itu kan diganti. Itu diinjak-injak Pak yang nama Ka'bah itu sama manusia Pak. Jadi itu bukan Tuhan Pak. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu adalah arah kiblat. Jadi ketika kita beribadah, itu kita punya kiblat arah untuk menyatukan. Kalau di umat Islam kita tuh menyatukan kiblatnya itu ke sana. Ini juga yang masih dilakukan oleh teman-teman di Judaism. Judaism itu juga punya kiblat Pak. Namanya tembok ratapan. Batu juga Pak. Sama. Nggak ada satupun orang Judaism yang mengatakan bahwa Hashem atau Elohim atau Tuhan itu adalah berupa tembok atau batu itu. Tak ada Pak. Dan yang namanya tembok ratapan itu dicium juga Pak. Sama. Tapi nggak ada satupun yang mengatakan, termasuk kami umat Islam mengatakan bahwasanya orang Judaism menyembah batu. Nggak ada Pak. Ya, jadi baik Ka'bah bagi orang Muslim maupun tembok ratapan bagi orang Judaism itu bukan Tuhan, itu hanya arah kiblat. Ketika orang Muslim melakukan sholat, kiblatnya ke sana. Ketika orang Judaism melakukan tevilah, kiblatnya itu ke sana. Jadi itu kiblat, bukan Tuhan itu Pak. Bau kira nak kena bau. Oh, lah gua ganti. Atau mana sih? Silakan. Udah tua nggak ada otaknya ini. Siapa namanya ini ketutupan tema ini? Oh, boleh. Tapi dah harus bulan depan. Setahun, harus setahun. Apa kalau baga dulu? Saya mute dulu ya, ngobrolnya soalnya bocor ini Pak. Pak itu Pak. Iya. Gimana Pak Nainggolan? Ada yang mau ditanggapi? Aduh, udah bungkam baru dijawab segini udah kicep pula ini Pak Nainggolan ini. Ngoceh-ngoceh tuh Bang Ben, tapi dia nggak pandai buka mute. Iya, jadi nggak ada umat Islam sama sekali menyembah kepada batu, apalagi menjadikan batu sebagai Tuhan. Yang ada hanyalah menghormati benda tersebut, tetapi bukan dalam bentuk ibadah, bukan dalam bentuk penyembahan, gitu loh. Kiblat itu cuman kiblat aja nggak lebih dari. Jadi itu. jangan disalahpahami, gitu loh. Itu cuman arah kita beribadah. Iya, umat Islam itu ketika menyentuhnya itu hanya mengikuti jejak baginda Rasul Muhammad sebagai tanda ia ketaatan kepada Tuhan. Kan gitu. Jadi gini, itu Ka'bah. Kalau yang dicium itu namanya Hajar Aswad. Jadi kalau teman-teman pernah ke Mekah ya, entah teman-teman umroh atau haji. Jadi Hajar Aswad itu ada yang namanya Hajar Aswad, ada yang namanya Rukun Yamani. Itu adalah tempat titik di mana kita mau
start sebelum kita melakukan tawaf. Dan Hajar Aswad dicium atau diusap. Boleh dicium, boleh diusap. Itu hanya mengikuti Rasulullah. Tapi ingat ya, bahkan Rasulullah pernah melakukan itu di atas onta. Jadi Rasulullah di atas onta, dia menyentuhnya dengan tongkatnya. Dan Hajar Aswad itu pernah hilang 20 tahun lebih. Gak ada satupun umat Islam yang nyari. Kalau Hajar Aswad itu Tuhan, jangankan 23 tahun hilang. Sehari aja udah bingung itu umat Islam. Tapi Hajar Aswad hilang 23 tahun tuh gak ada umat Islam yang nyari. Udah dibiarin aja sama umat Islam. Karena memang cuma batu. Bukan Tuhan. Clear ya? Nenggolan yang gambar mic di HP kau ditekan itu ke mute kau. Main HP pun kau nggak tamat. Nenggolan itu yang di HP-mu gambar mic kau tekan. Suaramu nggak ada Nenggolan. Halo. Ya, cari berpinter. Nah, lanjut. Nah, jadi itu kalau ke sana itu kita kalau nanti jadi muslim lah saya mualaf. Itu nggak jalan ke surga tujuannya itu, yang cium-cium batu itu. Ya kamu nggak cium juga nggak apa-apa. Orang nggak diwajibkan juga. Lu nggak mau cium juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan Mencium saya. Hajar Aswad. Bentar, saya jawab. Mencium atau mengusap Hajar Aswad itu bukan rukun wajib haji. Mau kita nggak mengusapnya boleh, kita nggak menciumnya boleh. Ke Iya. surga atau tidak seseorang itu bukan ditentukan dia pernah berhaji atau tidak. Tidak, bukan itu. Ke surga atau tidaknya seseorang, sabar. Kalau dijawab itu didengerin. Udah bangkotan juga. Jadi ke surga atau tidaknya seseorang itu diukur dari ketakwaannya. Bukan dari pernah ke hajinya atau tidak. Bukan dari pernah ke Mekahnya atau tidak. Bukan dari berapa kali ke Mekahnya atau tidak. Enggak. Ketakwaan kita terhadap Tuhan kita. Itu. Udah, bisa saya pertanyaan lagi? Silakan. Jadi di sini kan ada apa benar Muhammad itu harus didoakan biar sampai ke surga? Oke. Jawab ya. Seorang nabi nih, seorang nabi. Sabar. Iya, saya jawab ya. Didoakan orang berdosa. Kita ini kan kalau Iya, saya masih jawab. didoakan Sabar. Muhammad itu orang berdosa. Kenapa orang-orang berdosa mendoakan Nabi Muhammad? Saya jawab. Jawab. Jadi yang namanya solawat itu tidak selalu berarti berdoa gitu loh. Solawat itu tidak selalu berarti berdoa. Tapi dalam Islam, sebaik-baiknya perkataan itu adalah doa. Misalnya nih, saya ketemu sama Mbak Hesti, saya mengucapkan salam, Assalamualaikum Mbak Hesti, itu doa. Semoga keselamatan tercurah kepada Mbak Hesti. Itu doa. Mbak Hesti jawab, Waalaikumsalam Bang Ben. Dan semoga keselamatan juga tercurah kepada Anda. Dalam Islam, sebaik-baiknya perkataan itu adalah doa. Apakah berarti ketika abang saya tanya, ketika saya bilang gini ke Bang Nainggolan, selamat pagi Bang Nainggolan, apakah berarti saat itu pagi itu Bang Nainggolan nggak selamat? Gini Pak, kalau masalah Assalamualaikum itu orang Kristen di Arab juga sebut Assalamualaikum kok. Ya, hanya Kenapa? Itu doa bukan? Assalamualaikum. Doa, Bang. Bohong. Assalamualaikum. Wassalamualaikum juga orang-orang Kristen Assalamualaikum. di Arab sana. Jadi apakah Nabi Muhammad didoakan sampai ke surga? Itu sama sekali tidak benar. Umat Islam tidak pernah mendoakan Nabi Muhammad supaya masuk surga. Karena Nabi Muhammad sudah dijamin penuh oleh Allah akan masuk surga bahkan dengan kedudukan yang paling tinggi. Itu umat Islam, yang dilakukan umat Islam adalah bersalawat yang artinya memohon kepada Allah agar menyampaikan rahmat dan kemuliaannya kepada Nabi, bukan mendoakan dia supaya selamat atau masuk ke dalam surga, enggak. Itu. Jadi apa namanya? Dalilnya di mana? Minta jaminan Nabi dijamin masuk surga. Baca aja di dalam surat Al-Fat ayat 2.
agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu, yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. Artinya dosa Nabi Muhammad sudah diampuni semuanya. Kalau dosa sudah diampuni, otomatis dia selamat dan pasti masuk surga. Tidak perlu didoakan lagi. Gitu Pak. Jadi kami tidak pernah mendoakan. Gitu Pak ya. Jadi salah kalau umat Islam mengatakan mendoakan Nabi Muhammad sampai bisa sampai ke surga, itu salah. Pemahaman yang salah. Jadi gini, dengerin Bang. Terima kasih kalau Dalam begitu. Islam, semua memang perkataan baik, bentar, semua perkataan baik, sabar, saya belum selesai. Dalam Islam, semua perkataan baik akan kembali ke kita. Begitu juga ketika kita berdoa, itu juga kembalinya ke kita, Bang. Saat saya mendoakan saudara saya dengan doa baik, kembalinya ke saya juga, Bang, doa itu, Bang. Karena itu di dalam Islam, sebaik-baiknya perkataan itu adalah doa. Jadi yang benar agama Islam lah di muka bumi ini gitu ya. Halo? Ini Bahkan dengerin. kalau di hadis itu yang pertama kali masuk di surga itulah baginda Rasul Muhammad. Ya, Kalau dalam hadis. bagi kami umat Muslim, jelas agama yang benar Islam. Karena kami umat Muslim. Betul. Betul. Jadi kalau keyakinan di kekristenan atau di Buddha dan Hindu itu bagaimana itu? Nggak ini loh. Bagaimana kita pikir? Makanya saya pikir nih ya. Berarti itu di Ya salah. Salah. Bentar, biar saya yang benar ya. Orang Muslim tadi bahwa agama Muslim itulah yang benar. Jelas. Sabar, biar Anda yang handle. Islam, Islam lah. Bentar. Biar saya yang kasih analogi. Itu. Gimana. Katakan ya bahwa orang Kristen itu juga ya terus ke surga. Apa salah orang Kristen itu? Saya kan bilang, Bang, Kepercayaannya. dalam perspektif kami, sabar, dalam perspektif kami sebagai seorang Muslim, hanya Islam agama yang benar. Begitu juga dalam perspektif teman-teman Kristen, hanya Kristen yang benar. Itu adalah perspektif masing-masing, Bang. Anda nggak bisa mencampur adukkan dua perspektif itu untuk dipaksakan menjadi satu, Bang. Begitu juga dalam perspektif orang Hindu, yang benar adalah Hindu, bukan agama lain. Begitu juga dalam perspektif orang Buddha, yang benar adalah Buddha, bukan agama lain. Tidak bisa Anda mencampur adukkan perspektif internal agama untuk dicampur adukkan menjadi satu, nggak bisa. Itulah tadi itu kita ini kan kita berpikiran rasional ya dan toleran sebagai warga negara Indonesia. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Sekarang tadi Pak Nenggolan sudah bertanya, bolehkah kami bertanya kepada Pak Nenggolan sebagai orang Kristen? Silakan. Oke, silakan. Pak Nenggolan meyakini Yesus adalah Kristus ya? Yesus itu adalah Kristus dan utusan Allah. Itu bagi saya. Ya, karena dia berbicara tiada yang sampai ke Bapakku kalau bukan tidak Tuhan berarti ya. Dia bukan Tuhan ya. Hah? Dia bukan Tuhan ya. Tuhan dan Allah itu beda bagi saya. Saya jangan kau paksakan kehendakmu dong. Oke, saya pakai dalil. Izin Darian, sedikit aja. Iya. Adalah Tuhan. Allah itu adalah Allah. Bentar. Nanti saya izinkan saya nanti Pak sekalian ya. Gitu ya. Saya mau tanya Pak Nenggolan. Allah itu Tuhan bukan? Kalau bagi saya, Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, Allah itu adalah Allah. Nah, cukup. Berarti Allah bukan. Saya pakai dalil ya. Pak ya, saya pakai dalil nih. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi yang disebut Allah adalah Bapa. Saya tambahin dalilnya. Matius 11 nomor 25.
Apa kata Yesus? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu Allah adalah Tuhan. Gimana dong? Ayo. Nah, itu kan Ayo. udah diakui Yesus bahwa Ayo. dia atas Alah, mau kabur. Mau kabur. Saya pakai dalil. Kabur, ayo. Udah saya Mau katakan, dibantah. saya ini bukan ahli agama. Saya Oh, ini gitu. Saya nggak tanya Anda ahli agama atau tidak. Saya hanya membuktikan dengan dalil dalam Bible Anda. Saya mempunyai keimanan, saya pengikut ajaran Kristus. Iya, saya Ajaran tahu. Enggak, saya nggak jam. Begini dong. Bentar, saya nggak mas itu. Ketika Anda 5 nabi, ke-26 Nabi Muhammad, Asli. yang ke-26 Nabi Muhammad, hanya satu nabi yang Bukan. berbicara, akulah Bukan. ulama dunia. Anda salah. Bentar. Yesus yang berbicara, akulah juru selamat dunia. Bentar, Anda salah. Anda ngomong 25 aja sudah salah. Bang, saya bisa ngomong. Nabi itu bukan 25, Bang. Di dalam hadis dikatakan, Nabi itu ada 124.000. Yang 312-nya dia juga seorang Rasul. Anda salah kalau ngomong 25 itu. Belajar di mana Anda? Dinabikan mereka itu. Coba di mana dinabikan mereka? Ambillah. Dalilnya tuh di mana dinabikan mereka yang 100 itu. Nah, itu dalilnya. Rasulullah pernah bilang. Itulah, jangan biarlah Nabi yang dinabikan. Ini di hadis ini. Hadis bilang. Terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Memang. Lah, jadi memang. Loh, memang. Muhammad itu kata Nabi. Dia adalah Nabi. Apa sih? Nabi apa lagi itu? Nabi Surah. Bisa gantian nggak? Bisa gantian nggak? Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang ke-25, Bang. Siapa yang bilang Nabi Muhammad Nabi ke-25? Coba tanya orang Muslim. Siapa yang bilang Nabi Muhammad Nabi ke-25? Kan. Ada. Nabi keberapa? Nabi itu Nabi Muhammad Nabi keberapa itu coba? Nabi Muhammad Nabi yang terakhir penutup. Gak ada yang bilang Nabi Muhammad Nabi ke-25. Yang orang Muslim bilang Nabi Muhammad Nabi ke-25. Saya kasih tahu lagi. Hadis mengatakan Nabi itu jumlahnya ada sekitar 24.000. Yang 313-nya dia juga Rasul. Abang kalau nggak tahu jangan sok tahu depan saya. Nggak ada satupun. Yang jelasnya buka dulu di perjanjian lama. Dia mulai gaji. Di mana dinabikan? Abang nanya saya sebagai dalam perspektif Islam. Belum kau. Bang. Udah. Udah, Bang Ben. Turunkan aja, Mas. Turunkan aja. Jadi gini teman-teman. Bang Ben. Turunkan aja. Oh ya silakan. Oh, tadi. Sedikit. Aduh, Bang Ben. Iya. Tadi kan Barian 1 menit. Meyakini Yesus itu Kristus ya. Betul. Dalam tradisi Yahudi, ya, kata Kristus itu kan kata Kristus artinya yang diurapi atau bukan? Yang diurapi ya. Betul, yang diurapi. Diurapi lah Yesus. Jadi menurut tradisi Yahudi dan hukum orang Yahudi yang asli, pengurapan itu bukan hal yang main-main. Itu adalah upacara sakral yang harus dilakukan oleh nabi atau imam besar yang melakukannya. Seperti ketika Raja Saul diurapi oleh Nabi Samuel atau Raja Daud yang diurapi oleh Nabi Samuel. Begitupun juga dengan Raja Salomo yang diurapi oleh Nabi Nathan. Itu aturan yang baku. Turun-turun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Terus kenapa dengan Yesus? Tidak ada satupun nabi atau imam besar yang berwenang yang mengurapi dia. Justru yang melakukannya adalah wanita pesundal, wanita yang suka berbuat zina yang mengurapi Yesus. Apakah itu sah dikatakan Yesus itu Kristus? Yesus itu Raja Yahudi. Ketika yang mengurapinya adalah seorang pesundal, bukan seorang yang diagungkan, orang yang suci seperti nabi atau imam. Silakan dijawab. Apakah sah Yesus disemakan kata Kristus ketika yang mengurapinya adalah seorang pesundal, wanita yang suka menjual dirinya? Silakan dijelaskan. Tapi bagaimana maksudmu? Memberikan wahyu atau bagaimana? Mengurapi itu mentasbihkan bahwasanya seseorang itu menjadi raja Yahudi dan disematkan gelar Kristus atau Mesias.
Anda menggelari Yesus Kristus, Mesias, dan Anda gelari dia Raja Yahudi. Tetapi yang mengurapinya adalah seorang wanita pesundal, bukan dilakukan oleh seorang imam atau nabi. Apakah itu sah menurut tradisi Yahudi? Silakan. Oke, saya jawab. Iya. Yesus itu sudah langsung diurapi oleh Allah dan memberikan sama dia itu satu mujizat-mujizat ya. Nah, di mana? Di mana Tuhan mengurapi Yesus, meminyaki kepalanya Yesus? Di mana? Udahlah. Yang mengurapi, udah pernah baca dalilnya belum? Yesus diurapi wanita pesundal, sudah pernah baca belum, Bang? Coba dulu Nabi Muhammad di mana diurapin? Tahu banyak. Dosa kemana-mana, Bang. Apakah sah ketika Yesus yang hanya diurapi oleh wanita persundal, bermodalkan minyak wangi, lalu digelari Kristus, Raja Yahudi? Apakah sah menurut aturan orang Yahudi? Apakah sah? Silakan. Masalah diurapin, diminyakin kakinya itu diminyakin kakinya ya. Wanita pesundal itu kan mengakuin dosanya kepada Yesus ya. Nah, jadi kalau Yesus itu bagi kami bukan wanita pesundal. Jangan dilari-larikan. Yesus itu udah diberikan wahyu daripada Yang Allah. bilang Yesus wanita pesundal. Yesus kan laki-laki. Begini loh, kalau Yesus itu udah Makanya diurapi kalau punya Allah. pendengaran, kalau punya pendengaran jangan tungkian. Nah, Inilah kau, tungkian kau bilang baru sidang Kalian tungkian. Kata Andri di kata plat kate itu yang mengurapi Yesus itu perempuan pesundal, bukan Yesusnya yang perempuan pesundal. Mengurapi bagaimana meminyaki kakinya, memberikan minyak kepada kakinya, bukan wanita pesundal itu memberikan wahyu kepada Yesus, bukan. Jangan salah kalian. loh, syarat diurapi ya, kalau kita lihat, Bang, dari tradisi orang Yahudi, ketika disematkan sebagai Raja Yahudi, itu harus diurapi seorang nabi atau imam. Seperti yang saya sebutkan dalil-dalilnya tadi, kepada Salomo, kepada Daud, semua, kepada Saul, semua dilakukan. Pengurapan itu dilakukan oleh seorang nabi atau seorang imam yang suci, yang diagungkan. Sehingga yang diurapi tersebut sah, legal, memakai gelar tersebut sebagai Raja Yahudi. Sementara Yesus hanya bermodalkan wanita pesundal dengan minyak wangi, yang diolesi dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya, lalu menggunakan juga gelar Kristus. Apakah sah menurut aturan Yahudi? Jangan aturan-aturan orang Yahudi lah ya. Taurat, Injil itu kalian aku ini enggak? Yang dulu dari tadi. Nah, itu aturan Torah ya Pak ya. Jarian mungkin bisa dibaca itu Galatia 4:4. Jarian. Bacain. Itu aturan Torah soalnya Pak. Gini, Galatia 4:4. Harapkan saya. Iya, secara aturan agama, secara aturan ajaran Judaism, secara aturan agama Judaism, Yesus tidak bisa dikatakan Kristus karena tidak diurapi seorang nabi atau imam. Secara fakta atau kejadian, Yesus sering banget dioles-oles, dielus-elus atau disentuh oleh wanita. Bahkan lebih dari satu kali. Jadi kesannya kayak Yesus itu nyaman atau suka diperlakukan seperti itu oleh seorang wanita. Bukan seperti pemimpin agama yang tegas dan suci, tapi malah seperti orang yang ketagihan ketika disentuh fisiknya. Itu adalah bukti nyata bahwasanya dia bukan Mesias yang agung, tapi manusia biasa yang punya kelakuan yang aneh. Perempuan juga enggak kalian bicarakan. Loh, Yesus disentuh-sentuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau nabi saya disentuh-sentuh oleh wanita, istrinya. Lah Yesus disentuh orang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakai minyak, dioles-oles kayak tukang pijit. Ayo. Memperskripsikan. Baru mengaku sebagai Kristus. Sah gak itu? Gak sah lah. Nah, coba tujuannya? Coba apa tujuannya? Yesus disentuh oleh wanita pesundal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa tujuannya? Amin ya.
Jadi di dalam Tujuannya. dikatakan gini, dia itu dilahirkan untuk takluk kepada hukum Torah. Artinya segala aturan hukum Torah dia harus pakai, termasuk masalah pengurapan. Dalam hukum Torah, pengurapan itu hanya sah ketika dia diurapi oleh nevi atau nabi ataupun oleh kohen, imam, kohen gadol, imam besar. Tidak boleh yang dalam hukum Yahudi seorang laki-laki disentuh oleh wanita yang bukan muhrim, apalagi dia seorang rabi. Itu harus dipahami. Oh iya iya. Jadi kalau banyak istrinya bisa Nabi ya? Istri itu halal. Nih kalau misalnya persundal, orang yang persundal nyentuh orang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu namanya apa? Dari tadi mau megangnya apa? Itu namanya apa? Itu kan hanya diurapin bukan diambil. Oh, jadi kalau misalnya disentuh-sentuh dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu namanya pengurapan, bukan pemijatan itu. Siapa yang ngurapi? Siapa yang ngurapi? Wahyu udah Wahyu muncul tuh itu. Siapa itu sebenarnya yang dilahirkan Maryam itu di Bahkan Yesus melakukan itu lebih dari satu kali. Ini loh. Harusnya yang namanya mengurapi itu hanya satu kali dilakukan oleh imam upacara tersebut. Nih Yesus melakukannya sampai berkali-kali loh. Itu namanya bukan wahyu tapi ketagihan. Ketagihan diurapi perempuan. Kali kawin mati istri Gak nyambung kan? dinikahi. Gak nyambung dong. Lu mau ngajarin saya lu caranya tepat bagaimana yang bisa bikin kamu meninggal di tempat. Mau lagi? Meninggal di tempat nggak bakal meninggal aku di tempat. Lu tuh Yesus kok meninggal itu. Yakin aku percaya Yesus nggak ada ilmu-ilmu tahil. Apa tujuannya Yesus dielus-elus sama wanita persundal? Apa tujuannya? Silakan. Oke di situ ya. Nulis kakinya. Aku begini. Loh, ini Nabi anaknya mati panglimanya atau tenteranya istrinya dinikahi. Apa itu tujuannya Yesus itu? Tujuannya Yesus, ya. Tujuannya Yesus diminyaki sama wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuannya atau apa tujuannya? Tujuannya apa? Dinikahi, bro. Nggak dinikahi. Ada nggak dinikahi situ dia? Gak nyambung. Berganti-ganti lubang yang Iya, Bang Robi. nggak ada kan? Jadi masa Nabi begitu? Bang Nenggolan kalau mabuk, tuaknya dihabisin dulu yang di tangan. Coba tuaknya yang di gelas yang di tangan itu dihabisin dulu. Bukan masalah mabuk, ini nyambung deh. Iya, jadi kalau Makanya Bang Nenggolan, kalau habis ngisap lem Aibon, jangan naik komal. Kayak gini nih, habis ngisap lem Aibon, naik komal. Kok naik lem Aibon? Aduh, masa lagi lem Aibon kita pakai? Kan ini nyambung dia. Anak-anak Ya, ini juga saya nasihatin ya, Bang Nenggolan, kalau dari Parlapo, pulang dulu, mandi dulu, kalau perlu tidur dulu. Jangan dari Parlapo baru keluar satu langkah naik komal. Kayak gini nih, kalau dari Parlapo naik Ini komal. aja lah ya rekan-rekanku, kita orang Batak di sini yang mualaf-mualaf ya. Kalau kalian sudah dapat jalan ke surga itu, jadilah muslim yang benar. Nah, jadi curhat. Dan sholatlah, berselawat, apa segala macam. jangan-jangan Bang Mardede ini mengatakan Kristus Yesus itu kena prek selama 2000 tahun itu. Aduh, Karena kalau Paulus masalah itu mengatakan kasihan. Yesus itu Kristus, tapi Paulus sendiri tidak pernah menyaksikan proses Yesus itu diurapi. Itu loh. Kan udah Aku saya takutnya bilang kena tadi, prek 2000 tahun aja ini. Itu loh. salah Karena secara tradisi Yahudi nggak sah. Karena gini loh, pengurapan nanti itu harusnya dilakukan oleh imam besar atau seorang nabi pada seorang raja untuk mentasbihkan dirinya adalah seorang raja sehingga diberi gelar Kristus.
Yesus dikasih gelar Kristus yang ngurapinya pesundal kan nggak kayak gitu tuh. Ya, secara hukum. Jangan kita ini Nabi Muhammad juga. Nangis. Nangis. Ya, janganlah kita ini kalau masalah Nabi itu adalah rahasia-rahasia Tuhan ya. Kalau Kenapa Anda nggak bisa jawab pertanyaan kalian? dalam surga, Iya, kenapa nggak bisa jawab, Bang? yang Saya kasih tahu lagi, Bang ya. Dalam Torah, dalam ajaran Judaism, Bang, dalam Torah kan Galatia 4 nomor 4 kan dikatakan bahwasanya Yesus dilahirkan untuk tunduk dan patuh kepada Torah. Galatia 4 nomor 4. Artinya semua aturan Torah dia harus lakukan, termasuk dalam hal pengurapan. Dalam Torah, orang itu diurapi, hanya dua yang bisa ngurapi. Kalau tidak Nevi atau Nabi, itu Kohen Gadol, imam besar. Tidak ada ceritanya yang namanya pengurapan itu dilakukan oleh seorang wanita. Apalagi wanita yang bukan muhrimnya. Celakanya lagi wanita sundal. Tidak ada, Bang, Mesias diurapi wanita sundal itu nggak ada cerita, Bang. Jadi inilah ya. Ada, Bang, cerita. Ya Anda kena prank aja 2000 tahun ini sama Paulus ini dikatakan Yesus Kristus. Padahal nggak ada yang ngurapi. Nabi nggak pernah ngurapi, imam nggak pernah ngurapi. Sundal yang ngurapi sekalinya nggak. Kristus. Bos, surat Maryam itu yang dilahirkan Maryam. Ngapain nyebrang? Ini loh, gimana ini loh, Kristus ini loh, Kristus Bisa jawab nggak ini soal ini bawa sama Darian? Siapa itu yang dilahirkan Maryam di surat Maryam di Al-Quran itu? Siapa? Ya anaknya Maryam lah. Masa anak Anda? Siapa di situ? Nabi apa? Anaknya Maryam. Nggak mungkin anak Anda gitu loh. Anaknya Maryam. Siapa di situ disebut? Nggak bisa. Nabi Isa. Goblok semua nggak tahu saya anaknya Maryam benar. Saya tanya Nabi Isa bagus, Nabi Isa kata Bu. Jadi kalau secara fakta kejadian ya, Yesus itu sering banget dioles-oles bahkan disentuh oleh wanita. Bahkan kejadian tersebut dilakukan lebih dari 1 kali loh. Jadi kesannya itu kayak nyaman banget gitu loh. Kayaknya suka diperlakukan begitu oleh wanita. Bukan seperti terlihat seperti pemimpin agama yang tegas dan suci gitu, bukan. Tapi kayak kesenangan gitu loh. Kayak wanita itu tahu gitu. dia itu yang salah kau jangan dulu. asal ngomong kau, Bang. Salah kau, Bang. Oh ya, silakan kalau begitu. Silakan kalau begitu ya. Apa tujuannya Yesus disentuh dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh perempuan sundal? Apa tujuannya? Itu bukan diurapi sampai kepala, Bang. Itu bukan diurapi sampai kepala, Bang. Kristen apa Islam dua? Kristen, saya Kristen. Ya udah lanjut. Itu, Bang, bukan diurapi semuanya, Bang, bukan. Dan bukan itu maunya Tuhan. Itu tubuh itu apa, Bang? Yang disebut tubuh itu berarti keseluruhan badan dari ujung kaki kepala. Iya, iya benar. Ya sudah, bukan kenapa semua. kau bantah? Tapi bukan semua tertulisnya tubuh, Bang. Kau salah. Kau salah di mana? Kau hanya baca separuh-separuh itu. Begitu. Ngomong. Salah. Memang benar, tapi cuman kakinya, Bang, karena dia perempuan itu tahu dia sang 2 kali, Bro. Penguasa. Ayat ada satu di dekat Kapernaum. Iya, Bang, jangan asal ngomong. Benerin ayatnya. Asal ngomong. Bang, jangan kejang-kejang, jangan kejang-kejang. Bang, saya mau jangan kejang-kejang. Kok lari? Saya mau tanya. 2 kali minimal yang tercatat. Yang di Britania, diam. Bentar, Bang, saya mau tanya, Bang. Gua tanggapi dulu. Udah dia Bentar, Bang. Jadi 2 kali ya, teman-teman ya. Yang di Britania itu memang di kakinya. Tapi yang di Kapernaum, kamu tubuhnya, kamu mandi kucing, mandi kucing itu dia. Saya tanya ke Darian, penyakit seluruh tubuh itu mandi kucing bukan Darian namanya? Dikatakan sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia melakukan untuk persiapan tubuh. Iya, namanya tubuh itu dari ujung kepala sampai ujung kaki longor. Tapi sekarang begini, Bang. Bang. Sekarang begini, Bang.
Yesus sudah Itu dulu membuktikan. jangan lari topiknya. Semua Tanggapi itu dulu ada jangan lari. ada faktanya. Tapi dulu itu jangan lari. Siapa yang mengurapi Yesus? Siapa? Semua ada Menurut faktanya. si Dia Rudi, tempatnya ada disalibkan, tempatnya ada. Salomo, Saul, semua diurapi oleh Nabi dan imam besar di dalam tradisi dan Allahmu penghormatan gimana? kepada mereka. Allahmu pujisan apa yang kau dia Jangan ditujukan lari, sama friends. Tuhan? Tanggapi dulu topik yang dibawa Darian. Jangan lari, jangan lari. Ngomong kalian. Tidak Jangan ada lari, jangan lari. Itu terima topik belum selesai dibawa lari. Allahmu di Jangan aja mana? topik. Al-Quran Oke, di mana? tolong mute dulu karena Anda nggak bisa jawab. Lembar turun di Anda mana? kita mute. Sekarang saya tanya sama Nainggolan. Gimana Nainggolan? Yang namanya Mesias dalam sejarah Mesias Yahudi itu selalu diurapi oleh Nevi atau Nabi. Kalau nggak gitu diurapi oleh Kohen Gadol, imam besar. Ini ada Mesias diurapi perempuan sundal. Coba tanggapannya, silakan. Sah atau tidak itu? Menurut tradisi Yahudi sah atau tidak? Menurut menurut Torah, Kristen bukan dulu, tradisi menurut Yahudi. Menurut Torah itu. Menurut Torah, menurut Yahudi. Karena Yesus kan hidup di zaman orang Yahudi itu. Di sana hidupnya bukan di Yunani. Iya. Nah, silakan. Sah atau tidak tuh? Kenapa bungkam semua? Keluh Buka lidahnya. mute-nya, nggak pandai buka mute orang itu. Keluh Buka lidahnya. ke mute, buka yang gambar mic di HP-mu itu tekan. Aku pusing tadi Bang Ben. Ya aku. Makanya gua bilang gua bantai ya sekalian. Kita kasih baik-baik, sopan-sopan, kurang ajar. Gua injek lehernya. Bener gua injek lehernya. Permalukan ya sama kalian di depan banyak orang. Jadi kira. Biasa. Ya, Tenang, jangan terguncang. Iya. Jadi Yang kalau saya jawab Bang Ben ya, enggak apa-apa ya saya jawab ya. Jadi Oh boleh, silakan. iya. Jadi secara aturan tidak sah karena yang mengurapi bukan nabi atau imam, tetapi wanita persundal. Secara pelaku tidak layak karena yang melakukan adalah wanita persundal atau wanita berdosa. Secara tujuan juga salah kaprah karena tujuan pengurapan itu bukan untuk mengubur mayat seperti yang dilakukan oleh terhadap Yesus, tetapi untuk mengukuhkan atau menobatkan sebagai raja. Dan secara perilaku, wah ini yang luar biasa aneh ini karena dibiarkan dilakukan berkali-kali sampai terkesan kayaknya suka disentuh oleh wanita. Wah, Yesus suka kali disentuh oleh wanita. Waduh, Darian. seperti ketagihan. Kalian ini udah hampir-hampir jadi mualaf ini. Dengar sedikit lagi. Gak peduli. Nainggolan. Bentar, Nainggolan. Saya kasih tahu ya. Nainggolan. Umat Islam itu tidak membutuhkan orang yang tidak berotak dan berakal. Dilarang orang yang nggak berakal masuk Islam. Dilarang. Apa kata si Kau tidak berakal kau. Kau tidak berakal kau. Islam ini sulit diajak bernegara. Tapi kalau memberontak oke lah katanya. Coba. Makanya ragu. Ada bicara gitu. Nanti saya buka orangnya. Iya, jadi bukti mana yang menyatakan bahwasanya Kristus itu sebenarnya Yesus itu sebenarnya adalah Kristus. Semua bukti malah menunjukkan kalau dia itu bukan Kristus. Kalian cuma dibohongi oleh cerita yang tidak sesuai dengan hukum Taurat itu sendiri. Pengurapan itu cuma alibi belaka bagi Yesus, gitu loh. Aku takutnya Pak Nainggolan ini terkena prank selama 2000 tahun dengan mengatakan Yesus Kristus. Itu kalau dari pengurapan ya, Darian. Itu kalau dari pengurapan ya. Atau imam besar atau orang yang disucikan yang pernah mengurapi Yesus selain daripada wanita pesundal. Itu dari versi pengurapan ya. Itu dari versi pengurapan ya. Sabar, Berarti urapi aku dong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tambahin ya. Yang namanya saya tambahin ya izin ya. Yang namanya Melek Hamasya atau Raja Mesias atau Raja yang diurapi, salah satunya kita bicara tentang nasab. Dia harus dari keturunan Daud lewat jalurnya Solomon dari bapak biologis. Teman-teman bisa buka di Bilangan 1, baca dari ayat 17 ke bawah. Nasabnya harus dari bapak biologis. Jadi dia nggak mungkin seorang Mesias atau seorang Kristus. Gugur tong, dari nasabnya aja udah berantakan. Dia nggak punya bapak biologis.
Makanya Yahudi tidak pernah percaya dia sebagai Kristus. Lanjut. Ini buka mute-nya Nenggolan. Friends, itu yang gambar mic di HP tekan. Selalu di Mau ke mute itu, friends. ini loh, baru Sinaga ini selalu di mute saya ini, kawan-kawan ini. Yang mute Ini. kok moderator, bukan aku, Baluap. Oh ya si moderator. Gini ya. Apa arti Kristus itu dulu? Aku kurang paham. Yang diurapi. Yang diurapi. Bukan Iya. itu artinya Kristus. Nih saya ajarin kau bahasa yang benar. Nih saya ajarin kau bahasa yang benar. Taunya Kristus. Gak tahu apa Jadi, arti Kristus. Diajari melohor. Itu dari kata Kristo, bahasa Yunani. Itu berasal dari bahasa Ibrani Moshiach. Moshiach itu dari akar kata masyah, artinya orang yang diurapi. Jangan bodoh lah, udah tua, udah mau mati, bodoh aja. Sekolah lah yang benar. Tua kau itu sudah. Ih, lucu Bang Ben. Selagi Bible-nya masih mengatakan mereka bodoh, mereka nggak akan pinter-pinter. Oh iya. Aku bukannya kita bodoh karena Kristus. Oh iya, bodoh kau. Begini loh, udah saya bilang tadi, saya udah mau jadi wala. Enggak butuh kita Usah, mualaf bodoh. Gak butuh bang, saya butuh badut. Gak butuh, saya butuh badut di sini. Gak butuh. Sudah saya bilang. Ya kan? Sudah saya bilang. Pendosa Syarat menjadi seorang mukmin itu menjadi seorang muslim. akan tua. Berarti Tua. Coba buka. tidak boleh menjadi Itu seorang muslim gimana? kalau dia tidak Bang, berakal. gimana, Bang? Siapa Tidak boleh saksinya bang? kalau nggak berakal. Sama saksi Berakal Friends. jadi muslim itu. Al-Qurannya turun di mana? Per lembarnya berapa Oke. lama? Kamu saksi, Friends. Siapa Kamu saksinya? saksi. Friends, Gitu. anak siapa? Anak Kristus. Terus saya mau tanya, udah Nah, bangkit. kapan Kristus kawin sama ibumu? Kapan Kristus kawin sama ibumu? Bukan, jawab. Tadi kamu mengatakan Kristus, Yesus kawin sama ibumu. Silakan dijawab. Kamu tuh masa potong-potong itu bilang sama Iya, kamu anak siapa tadi ditanya? Kamu anak siapa? Yesus Kristus lah yang tidak bangkit. Yesus kawin sama ibumu. Silakan dijawab. Bangkit bang. Kapan Yesus kawin sama ibumu? Tanya Al-Quran itu turun. Yang banget ya. Kan lagi ya. Buktikan. Buktikan itu Tadi Al-Quran katanya yang kamu bilang. anaknya Kristus. Maka saya tanya, Kami punya dan di mana Yesus kawin sama ibumu? Silakan dijawab. Anak kepada buktikan Nabi Muhammad. Coba jawab. Buktikan Nabi Muhammad. Jawab aja. Kau jawab aja. Kan mujizat nggak ada. Kapan Kristus kawin sama muslim? Kan mujizat tidak ada. Simpel aja saya tuh. Simpel aja. Ketika kau mengatakan anaknya Kristus, pertanyaan saya, Simpel kapan Kristus Yesus kawin sama ibumu? Silakan dijawab. ada saksinya tidak ada. Lembar tuh. Berarti kamu hayalan saja, nggak bisa jawab. Kasih dia. Kasih Penipu dia. Penipu dia. tempat kebangkitan Ada kalau penipu diem, mulutnya diem kalau penipu. ada semua pendosa, semua kalian pun pendosa kalian. Ada pendosa. Kristus juga. Yesus juga pendosa. Yesus juga pendosa. Yesus juga pendosa. Mau saya kasih buktinya. yang mana Saya kasih buktinya. Susu nggak kau masuk neraka. Itu pengakuan saya juga masuk surga. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus menjadi ke surga bagi kau? Di mana datanya? sudah bangkit jangan Udahlah, Bang Tenggolan. Kamu kena prank 2000 tahun itu. Kamu kena prank 2000 tahun. tempatnya dijual-jual Datanya. Di mana datanya Yesus menjadi ke surga? jangan Untuk kan Iya, Bang Ben. Bang Ben, mereka manggil Kristus ujung-ujungnya kena prank 2000 tahun ya, Bang Ben ya. Iya. Kenapa? Oh itu tadi. Syarat seorang Mesias atau seorang Kristus salah satunya dari nasab itu. Gagal total sudah dari nasab. Gini, Apalagi cara pengurapannya hancur, udah hancur saya bilang. kalau Yesus
Ya, saya percaya dia hanya satu nabi yang berbicara, sayalah jalan ke surga. Yalah. Luar biasa. Iya. Nabinya. Ada. Ada. Di mana datanya? Di mana ada Iya. tulis jalan ke surga gitu? Di mana jalan? Datanya di mana? Kitab apa? Nggak ada. Nggak pernah Yesus bilang saya jalan ke surga. Nggak ada. Jangan nipu saya. Dalilnya di tempat-tempat lain. Mau nipu. Dalilnya tapi yang menambahkan dalil itu kata Yesus iblis. Udah benar itu dalil itu. Udah benar itu jalan ke Iya surga kan? kalian ini. Nggak ada tertulis seperti itu. Jangan nipu. Kau bersumpah dalil. Jadi dalil- Kristus Nggak itu ada yang seperti balik itu. lagi. Kau nipu kau. Jadi balik lagi. surga kawan. Iman. Jadi balik lagi Bang Frek, Bang Nenggolan, balik lagi Bang Nenggolan. Ya, ini ingat kata-kata saya ini. Ingat. Ya, Iya, saya Kristus itu artinya yang diurapi. Dan menurut tradisi Yahudi dan hukum Yahudi yang sebenarnya, pengurapan itu bukan main-main. Itu adalah upacara sakral yang harus dilakukan oleh nabi atau imam besar. Tujuannya untuk mengurapi seseorang itu menjadi seorang raja atau Kristus atau yang terpilih. Seperti ketika Raja Saul diurapi oleh seorang nabi, Nabi Samuel. Atau seperti Raja Daud yang diurapi oleh Nabi Samuel. Atau Raja Salomo yang diurapi oleh Nabi Nathan. Itu aturannya jelas. Terus kenapa ketika raja-raja Yahudi semua diurapi oleh nabi atau imam besar, Yesus diurapi sundal? Kenapa? Apakah menurut tradisi Yahudi itu sah? Oke, saya udah mulai bimbang di situ. Tapi di sini Mulai bimbang dia. Mulai bimbang dia meragukan Yesus itu benar Kristus atau bukan. Kenapa dulu? Kenapa 2000 tahun? begini. Jadi yang mengurapi Muhammad itu siapa? Ngapain istilah kayak gitu-gitu? Muhammad itu bukan meleh Hamasiyah. Muhammad itu bukan meleh Hamasiyah. Yang diurapi itu hanya meleh Hamasiyah. Dengerin, tong biar pinter kau. Aku ajarin. Muhammad itu nabi enggak? Aku ajarin. Yang diurapi itu, dengerin. Yang diurapi itu hanya seorang. Muhammad itu nabi enggak? Tuh, dengerin makanya biar pinter. Tolong di mute. Biar pinter kau. Yang diurapi itu hanya orang yang bergelar meleh Hamasiyah. Sejak kapan Nabi Muhammad gelarnya meleh Nggak usah Hamasiyah? melebar dulu ke nabi kita, gak ada istilah-istilah begitu. Bodoh lah kau. Iya. Bahkan Bodoh orang-orang itu. yang Udah tua pelongok bodoh bahkan ya. orang yang sejaman sama Yesus waktu itu, yang waktu ngeliat Yesus diurapi itu ya, orang-orang yang sejaman waktu itu tahu kalau wanita pendosa itu adalah seorang pesundal, ya. Tuhan yang Maha Suci mana mungkin menunjuk seorang sundal untuk melakukan tugas suci untuk mengurapi seorang Mesias, itu nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Di Lukas 7 nomor 3 sampai 39 dikatakan orang ini kalau ia nabi tentu dia tahu siapa dan bagaimana si perempuan apa. Jadi itu Darian. Itu sebenarnya bukan pengurapan. Cek suara saya hilang lagi. Ya, itu sebenarnya bukan pengurapan Darian, tapi pijat plus tahu. Pijat Ya, plus kesannya seperti itu, Bang. Kesannya seperti itu karena diminyaki seluruh tubuh. Harusnya yang diurapi itu, yang diminyaki itu cuma kepala. Ini seluruh tubuh, Bang. Itulah yang minyakinya. Wah, ini namanya kenikmatan ini. Kali-kali, lebih dari 1 kali. Wah, ini namanya Bayangin coba. seperti kayak ketagihan gitu loh. Diminyaki seluruh tubuh, yang menyakit perempuan sundal Iya. berkali-kali. Itu namanya pijat plus. Bukan pengurapan. Tunggu dulu, kayaknya udah pingsan si Nenggolan. Pingsan dia. Coba pingsan dia. Jadi selama ini Bang Nenggolan belum pernah kan dibahas ini kan internal Kristen kan, belum pernah kan?
kalau Belum tahu masalah kan? gini loh, Inilah kawan ya. Bang Nenggolan Saya ini disembunyikan fakta itu gitu loh. Karena Bang Nenggolan ini sengaja dibiarkan terkena prank selama 2000 tahun. Gini loh, kawan. Ya gini, kalau bagi saya ya, kalau benar-benar sudah dapat jalan kebenaran itu, udah perkuatlah. Agama itu adalah kelompok ya. Nggak usah Sekarang curhat. Kelompok Di sini Tadi bilang tempat curhat. batu-batu, naik batu-batu, sekarang curhat. Saya kasih tahu ya, Nenggolan. saya tidak ada data-dataan sama saya. Nenggolan. Kalau Di sini memang bukan kamu tempat ke curhat. surga, Anda kalau curhat, silakan pergi ke tempat ibu-ibu arisan. Di sini bukan tempat curhat. Berani Anda melemparkan batu ke kami, saya pastikan kita lemparkan tank ke muka Anda. Mungkin sumpah. Benar kan? Sakit kan dibawa sama Darian seperti itu? Sakit pasti. Jadi kau pikirnya udah gini kawan. Kau pikirnya kau setelah kau berbicara dan mengetahui apa yang tertulis di Al-Quran di hadis tadi itu. Tadi naik batu-batu, giliran dibawakan Yesus pesunda, diurapi pesundal, nangis. Pesundal itu aja dalil yang kalian bawa. Nah, adanya memang itu. Agama. Nggak ada diurapi sama imam. Nenggolan. Oh bilang pesundal itu aja. Loh, memang dalilnya diurapi pesundal, nggak ada dalil diurapi imam atau diurapi nabi. Nggak ada. Dalilnya diurapi pesundal. Masa mau kita ganti, dirubah? Nggak mungkin lah kita ngubah ayat yang ada di dalam Bible. Kau anak iblis kau. Kalau benar-benar kau anak Mulai marah, mulai. Tubuh itu kan berarti tubuh itu kan dari kepala sampai kaki namanya tubuh. Para raja terdahulu yang di minyak itu cuma kepalanya. Lah Yesus sama perempuan satu seluruh tubuh. saya ya imanilah. Bicara iblis, Nenggolan. Bicara iblis, saya bawa. Nenggolan. Bicara iblis. Sebelum mati kau bidadari yang di sorga udah habis. Dengar, bicara iblis berdasarkan Wahyu 22:16. Bentar, bicara iblis, Wahyu 22:16 dikatakan, Jesus adalah bintang timur. Bintang timur itu apa? Lucifer, iblis. Kitab kau yang bilang bukan saya. Itu orang tahu. Ya, makanya saya kasih tahu. Kitab kau yang bilang. Wahyu 22 nomor 16 dikatakan Jesus adalah bintang timur alias Lucifer. Kamu tahu Lucifer itu dari bahasa apa? Lucifer itu dari bahasa Latin, dari kata lux dan fere. Lux itu adalah cahaya, fere itu pembawa. Jadi Lucifer alias iblis secara harfiah itu artinya pembawa cahaya atau pembawa terang. Makanya Jesus bilang datang, akulah terang dunia. Fix dia Lucifer. Dia Lucifer, dia itu. Iblis itu. Mau bantah ayat kau. Nangis kan? Bukan nangis. Sedih kan? Ngapain aku nangis? Udah Sedih kan kalau saya sudah ngomong pakai dalil? Oh. Sedih kalau saya sudah ngomong pakai dalil. Gini loh, aku bersumpah demi Rasul, demi Allah kau itu nggak sampai ke surga. Saya kasih tahu. Pak. Jangankan saya. Nenggolan, saya kasih tahu. Jangankan saya. Yesus saja nggak ke surga. Ini saya kasih tahu kau Nenggolan. Mbak Esti, bisa minta tolong bacain Matius 5:22. Bentar, lu diem. Saya buktikan. Oh ya, jadi di Matius 5 nomor 22 dikatakan gini. Barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, maka dia harus diserahkan di mahkamah agama. Dan barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil atau bodoh, maka dia harus dilemparkan ke neraka yang menyala-nyala. Ingat, yang mengatakan saudaranya bodoh, maka dia harus dilemparkan ke neraka yang menyala-nyala. Kita buka Lukas 24 nomor 25. Apa kata Yesus di situ? Hei kamu orang bodoh, dilempar Yesus ke neraka. Nah, mau ikut kau ke neraka? Dalil yang bicara sekarang. Mau ngomong apa lu? Sekarang Bang Nenggolan, dia sekarang. Iblis. Bang Nenggolan tahu nggak apa itu sifat iblis? Apa tahu sifat iblis? Abang Nenggolan tahu nggak apa itu sifat iblis?
yang berkapit-kapitkan orang. Nah, selama ini. iblis itu tugasnya memutuskan tali silaturahmi dan membuat orang saling bertengkar, betul? Kalian yang sedang membuat bertengkar. Betul. Kalian yang Iblis itu sifatnya salah satunya adalah memutuskan tali silaturahmi dan membuat Tidak, kebencian Yesus dan itu- membuat orang saling berkelahi, betul? Ya, tidak, Yesus itu mengajarkan Betul kasih. enggak? Sebentar dulu. Sifat iblis itu, sifat iblis. Betulkah tidak? Iya. Sifat iblis itu membuat orang berkelahi atau memutuskan tali silaturahmi. Betul? Ya, memutuskan hubungan manusia antara manusia satu dengan yang lain. Betul, betul. Sifat iblis itu memutuskan tali silaturahmi, betul? Itu sifat kalian. Yang Nah, iblis balik. itu sifatnya seperti itu, betul ataukah tidak? Sudah saya katakan itulah sifat kalian. Lalu sifat tersebut juga ada pada Yesus. Anda baca Matius 10 nomor 34 sampai dengan 36. Janganlah menyangka bahwa aku datang membawa damai atas bumi. Aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan manusia dari bapaknya, anak Benar-benar dari ibunya. iblis. Benar-benar iblis. Tuh, coba. Tugasnya iblis memutus tali silaturahmi. Lah Yesus datang juga memutuskan tali silaturahmi antara bapak dengan anaknya, Saya tambahin dalilnya juga ya dari Anda. dengan ibunya. Mas dulu yang rasis. Saya Coba. tambahin dalilnya. Lukas 14 nomor 26. Apa kata Yesus? Barang siapa yang datang kepadaku, tapi dia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci istrinya, membenci anaknya, membenci keluarganya, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Iblis itu, dia bilang. Iblis itu. Kawan-kawan ini. Enak, Kali enak, kalian Enak kan? kali Sakit kan? Udah Jadi- kesedihan kalian. Sakit kan? Jadi Baca dulu yang di Al-Quran. Jadi- baca dulu Jadi di sifat Al-Quran. iblis tadi yang memutuskan tali silaturahmi sama Yesus yang memutuskan tali silaturahmi antara bapak dengan anaknya itu sama tidak? Sama kan tidak? Sama kan tidak? Ini lo kawan. Ini Sama lo, kan kawan. tidak? Angkat bendera putih. Sama kok ibaratkan. Jangan dulu baca di Al-Quran. Yang rasis-rasis di Al-Quran dia di situ. Aduh. Di situ kan hanya dibahas di Alkitab. Nih aja, Anda bilang rasis kan? Anda bilang rasis kan? Ini saya kasih ayatnya. Dia tadi ini naik mau macam-macam Nih, saya ya. kasih ayatnya. Nih, Bagus. kasih ayatnya. Saya kasih ayatnya. Apa kata Yesus? Janganlah engkau melemparkan roti kepada anjing-anjing itu. Rasis dia, ngatain orang Samaria anjing. Rasis nggak dia? Nah, Ya, kena lagi kan? Baca dulu. Kena lagi kan kau sama kita kau? Kena terus tuh. Memang perbuatan Selamat orang kau sama gua. dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran bawa. Bukan dari Alkitab. Rasis itu. Mengualafkan orang dari Al-Quran. Mana yang indah-indah dari Al-Quran. Siapa yang mau mualafkan kamu? Lalu- Nggak ada yang mau mualafkan kamu. Pede kali kau mau dimualafkan. Lalu yang kedua, Pak Nenggolan, sifat iblis itu apa? Sifat iblis itu durhaka terhadap Tuhan. Dia membangkang perintah Tuhan. Itu sifat iblis, dia durhaka. Betul? Kalau kalian Betul lah. Betul lah. Nah, sifat itu juga ada pada Yesus. Kalau kamu baca Markus 3, nomor 31 sampai dengan 33, maka datanglah ibu dan saudara-saudaranya Yesus lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Tetapi Yesus menjawab, siapa ibuku dan siapa saudaraku itu, katanya. Wah, dia akui ibu dan adiknya dan saudaranya. Coba, udah aku bilang kawan-kawan durhaka nggak itu? Ibunya datang disuruh panggil Yesus, dipanggil, Yesus, ini ada ibu dan adikmu. Kata Yesus apa? Siap ibumu, siap adikku, katanya. Wih, ngeri kali. Masa orang tuanya digituin? Ini maksudku kawan, kalau kau Sopan mengualafkan orang, sopan nggak seperti itu sama orang tua? Sopan nggak itu? Kira-kira itu seperti sama orang tua? Coba, durhaka nggak itu? apa sih? Itu aja kalian bahas. Kalau kalian mau mengualafkan orang, Aku nggak butuh, aku butuh badut. Kamu jangan kepedean. Nggak ada yang mau mualafin kamu. Kan saya sudah bilang, Islam tidak menerima orang yang tidak berakal.
Seorang nggak berakal mau diterima dalam Islam. Buang lah, dibuang itu. Apa? Masuk tong sampah. Allahnya yang mau menerima orang masuk, bukan kalian Islam itu. Tahu kau, kalau ada orang yang mau Allah nggak butuh ya, kau. Allah saja. tidak butuh kau. Allah Jadi tidak Islam tidak butuh orang yang tidak berakal. Kalian- Masuk ke tempat sampah orang nggak berakal itu. tidak butuh kau. Ini Tidak sekali. butuh Oh, hambanya, tapi hambanya lah yang membutuhkan Allah. Allah nggak butuh kau, tapi kau yang membutuhkan Allah. Sama halnya dengan sholat. Ya, Allah tidak butuh sholatku, tapi aku yang butuh sholatku. Karena apa? Sholatku itu untukku, bukan untuk Allah. Sama halnya, Allah nggak butuh kau. Siapa kau? Tapi kaulah yang membutuhkan Allah, karena Allah lah yang memberikanmu napas. Dah, Nenggolan. Udah lah, Nenggolan, kau cuma modal congor. Dari tadi Iya. dengerin gak? udah dibilang. Dari tampangnya itu udah tua, udah bau tanah. Tapi bodohnya itu udah ngalang-ngalin anak paut gitu loh. Anda itu udah tua, dari tampang Anda itu udah mau bau tanah. Alkitab orang lain. Siapa yang larang? Sudah baca. Siapa yang larang? Nah, seperti Ya sudah. kalau dengar ya gini, Udah. kawan. Kalau Dari kecil dengar saya baca kiai-kiai Quran. seperti Quraisy, Dari kecil saya baca Quran. juga dari Kenapa? Kenapa curhat? Apa curhat? Ayo itu. Ya kalau saya dengar itu Quraisy dan tokoh-tokoh agama Muslim Ah, lain saya. Lalu tadi kenapa kau mengatakan umat Islam menyembah batu? Giliran aku bawakan narasi Yesus di Ratu Kesuntal, kau nangis. Ya apa bodoh? Kau pun bodoh. Kan tadi aku bertanya. Yang bodoh Kalau itu kau, itu yang batu, yang cium-cium batu. Kan itu pertanyaan saya tadi. Ya iya kita juga tanya Ada kok. korbannya seperti Sama. Darian tadi nanya nggak Darian? Nanya. Darian nanya nggak? Nanya juga sama. Nanya. Ketika itu Yesus itu dikatakan Raja Yahudi, dikatakan Kristus ketika yang mengurapi Ratu Kesuntal, sangka itu. Nah, saya bilang tadi itu dengar kalian itu udah saya bilang banyak kiai-kiai dari NU itu saya dengar nyaman loh. Kiai kau, lelelelelele. Apa lagi banyak kiai? Jangan bawa orang lain, Tak jangan pernah dibahas. orang lain. Jangan nangis, jangan mewek. Ya, Jangan mewek. Kan tadi sudah diingatkan. Kami tidak akan nyubit kalau kalian tidak cubit. Tapi sekali kalian cubit, kami pastikan kami tabok kalian. Bukan cuma kami cubit, kami tabok kalian. kau ngapain? Ya. Kau nyubit kami dulu, kami akan tabok tahu. Sekarang rasakan tabokan kami. Pedih kan? Bijak nanti. Pedih kan? Apa yang kucubit kau? Pedih nggak? Apa yang kucubit? Bukan saya pedih katakan agama Muslim itu jelek. Ya udah aku bilang Quraisy siap sama kiai-kiai yang lain saya Iya. nyaman dengarnya kalau mereka. Jadi bawa Mereka kiai tidak membahas kau. kita. Saya bilang. Kau. Kita orang lain. Tahu kalian bahasa Cina, kalian bahas itu tukang Lari agama Cina. kungfu. Jadi ya teman-teman ya, kami umat Muslim tidak akan nyubit kalau kalian tidak nyubit. Tapi sekali kalian nyubit, saya pastikan kita gak akan mundur selangkah pun sebelum bisa nabok kalian. Catat itu, hati-hati kalian. Kalian boleh nyubit kami, saya pastikan kami akan nginjak leher kalian. Orang kurang ajar yang dikasih hati. Saya permalukan semalu-malunya kalian di sini. Saya bongkar habis bibir kalian di sini. Nah, kenapa, friend? Nangis. Jangan mabuk tua, mabuk cikas, biar agak keren dikit. Mabuk tua. Ya, Mabuk Sivas kek, mabuk Red Label kek, Blue Label kek. Mabuk tua. Anjir, kek. Ini Udah gitu, mabuk tua. habis tua, disetelin iPhone pula. Mabuk Alamak. karet, kek. Agak Ya. mabuknya. Udah gitu ditambahin lem Ibon lagi, Mbak Esti. Alamak, lem Ibon diisep. Alamak. Ya kayak gini nih kalau lem Ibon diisep. Kalau mabuk oplosan, Long Helen. Helen itu oplosan. Tapi mahal punya. Jack D kek, Red Label kek, Sivas kek.
Tua campur lem aibon. Kiri banget. Astagfirullahaladzim. Nenggol. Ngoceh-ngoceh deh itu. Nggak tahu dia di mute itu. Iya, dia nggak tahu dia. Berfirman dalam hati dia. Ya, kalau kalian itu baca dari Al-Quran lah, janganlah kalian baca-baca Alkitab orang. Lah, Ah, aduh. nangis. Larang. Nangis. Larangan dari mana? Mau nangis. Kalian aja kena mayoritas kalian suka-suka kalian menghina Nabi Yesus itu. Rasa terjolimi. Kalau Nabi kalian dibilangin Bawa-bawa kalian mayoritas. sepertinya kalian udah mau mencret Rasa kalian. terjolimi. Terjolimi. Nenggolan, saya kasih tahu ya. Terjolimi dia itu. Nenggolan, saya kasih tahu. Dengerin Nenggolan. Nenggolan, Kali cerita. Nangis. dengerin. Nenggolan, dengerin ya. Kalau kami yang hanya membaca kitab Anda dan Anda merasa terhina, berarti kitab kamu itu memang hina isinya. Kalau kami yang hanya membaca kitab Anda dan Anda merasa terhujat, berarti kitab kamu itu memang isinya hujatan. Karena kami cuma membaca. Betul. Saya berbicara tadi, Ya. datanya kuat. Dasar Bible. Kalau yang kau katakan saya menghujat, berarti Bible-ku yang menghujat, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Bible-mu, lalu mempertanyakan kepada imanku. Nah, menurut akal warasku, itu penghujatan, berarti Bible-mu yang menghujat, bukan saya. Ya, ketika Darian membacakan, kamu merasa terhina. Berarti emang kitabmu itu isinya hinaan semua itu. Sampai dibacakan aja terasa terhina. Bayangin coba. Nenggolan, aku kasih kau bantuan. Ya, bantuannya tombol Biar sebelah posnya aja aku kanan kasih nih atas, kalau macam-macam nih. tombol sebelah kanan paling atas atau tombol sebelah kanan paling bawah itu kau tekan. Itu jalan satu-satunya tuh nolong kau. Nenggolan. Atau kalau nggak gitu, Nenggolan. Mute itu. Nenggolan. Kalau nggak gitu, open cam, lambaikan tangan di kamera sambil bilang, ampun Mbak Hesti. Cepet. Ngomong gitu. Open cam, lambaikan tangan di kamera sambil bilang, ampun Mbak Hesti. Tapi kan si Nenggolan ini kan Kristen ya. Kristen dia pasti. Iya. Apa namanya? Ateis aku kenal. Bayangin kan? Bayangin coba. Teman-teman, dengerin. Saking memalukannya ajarannya, sampai dia sekarang malu mengakui sebagai seorang Kristen. Saking memalukannya ajarannya, saking memalukannya itu ajarannya. Udah saya katakan sama Saking kalian. memalukannya itu ajarannya. Tujuan kalian apa? Bukannya? Udah Bang Hesti, dia mengaku bukan Kristen, katakanlah ateis, buang sudah Bang Hesti. Tadi Kristen, Malu sekarang kan? ateis. Sudah buang Bang Hesti. Kan lu di sini. Nanti Is lu. kalau misalnya saya berbicara orang tidak mengakui lagi dirinya Kristen, nanti saya kena. Buang aja Bang Hesti. Jadi angkat tangan gini Iya. Pak. Saking memalukannya loh ya kitabnya. Iya, dia sudah mengaku dirinya katakanlah saya Lambaikan tangan di ateis, kamera. bukan Kristen katanya. Lambaikan tangan di Jadi- kamera sampai bilang, ampun Mbak Esti gitu. Cepet. Oh, ada. Si Hesti mau siapa ini kawan-kawan ini ya? Ini saya ini ya. Iya, tapi Bapak sudah gak Kristen lagi, sudah anggap dia. Suka aku lah mau ateis mau Kristen. Buang sudah Bang Hesti, buang. Ya, lambaikan tangan dulu. Lambaikan tangan dulu. Perasaan sucinya kalian perasaan Iya, pengen. lambaikan dulu tangan. Lambaikan dulu tangan, lambaikan. Sampai aku ngelambaikan tangan udah nanti ketiakku aja Sambil lambaikan bilang. ketiak. Ampun Mbak Esti gitu bilang. Ampun Mbak Esti gitu cepet bilang. Nanti diturunkan. Karena nggak ada lagi Pak Hesti yang akan saya Lambaikan tangan di bicarakan juga kamera sama sambil dia. bilang, Jadi ampun Mbak Esti. kalau dia sudah seperti itu, nggak akan ada lagi yang akan saya utarakan gitu. Iya, enggak ada. Makanya kalian utarakanlah. Berbahasalah kalian dari Al-Quran penyampaian. Oke siap. Nah itu. Biar Kamera. kalian baca-baca Al-Quran. Kalau sudah dirinya sendiri sudah malu mengakui dirinya Kristen itu udah nggak bisa.
Udah, berarti sudah. Biarkan dia berpikir. Dia lagi Iya. mengucap dia ini. Begitu memalukannya loh kitabnya. Sampai dia malu mengakui kalau dirinya Kristen. Sudah Tadi jadi naik ateis sekarang. Islam nyembah Bayangin. batu, Islam nyembah batu. Pesan enggak. Dan Quran Ya gua bilang, apa buat salah? Oten ya. buat Oten ya, hati-hati Ten ya. Anda kalau sampai mencubit kami, saya pastikan kita balas dengan menginjak leher. Cubit. Yakin sumpah. Si mencubit, nih ayo si mencubit. Udah aku kan tadi bertanya sama kalian. Kalau kau bertanya, apakah benar Islam itu menyembah kepada batu gitu? Bukan ngeyel kayak tadi, bukan ngeyel kayak tadi. Sampai sampai ke batu. Kan saya bilang itu jalan ke surga. Ah, buang sudah. Kan tadi kan. Cubit-cubit apa lagi? Aku bertanya,